Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar etika profesi. Yang pertama, perkenalan. Nama saya Alvan Dwi Widiawan dengan NIM 22111011012, kelas S1 Teknik Telekomunikasi 10A. Pada pembahasan jurnal kali ini membahas analisis kode etik profesi dan budaya perusahaan PT Bank Negara Indonesia (TBK). Latar belakang. Krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an termasuk Indonesia ini menyebabkan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Salah satu akar penyebab krisis ekonomi tersebut menurut Bayer 2000 adalah buruknya tata kelola perusahaan di hampir semua perusahaan, baik milik pemerintah maupun swasta. Skandal besar seperti Enron dan WorldCom juga memperkuat perhatian terhadap tata kelola perusahaan karena menunjukkan kegagalan strategi dan praktek curang manajemen yang berlangsung tanpa terdeteksi akibat lemahnya pengawasan independen oleh Dewan Direksi. Perhatian yang meningkat terhadap tata kelola perusahaan ini mendorong pemahaman yang lebih mendalam akan pentingnya penerapan good corporate governance sebagai langkah kunci dalam mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan yang stabil. Bagaimana sih kita mulai dengan mengeksplorasi prinsip-prinsip GCG yang diterapkan oleh PT Bank Negara Indonesia alias BNI. Prinsip-prinsip ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana bank tersebut memperlakukan aspek-aspek etika dalam bisnisnya. Selanjutnya untuk tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama ini untuk memahami bagaimanakah penerapan prinsip good corporate governance pada PT Bank Negara Indonesia Persero TBK. Yang kedua ini untuk memahami kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan good corporate governance pada PT Bank Negara Indonesia Persero. Selanjutnya pada kajian etika profesi. Etika profesi adalah kerangka kerja yang mengatur perilaku profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dalam konteks auditor BPKP, etika profesi sangat penting untuk memastikan bahwa audit dilakukan dengan integritas, objektivitas, dan profesionalisme. BNI adalah sebuah perusahaan publik yang harus mematuhi standar tata kelola perusahaan yang baik. Konsep tata kelola perusahaan mencakup struktur organisasi, pembagian tanggung jawab antara Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks BNI, analisis terhadap implementasi kode etik profesi dan budaya perusahaan akan melibatkan evaluasi terhadap sejauh mana tata kelola perusahaan yang baik yang telah diterapkan dalam praktik perusahaan. Pada rumusan masalah ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah penerapan prinsip good corporate governance pada PT Bank Negara Indonesia. Yang kedua, kendala-kendala apakah yang dialami PT Bank Negara Indonesia dalam penerapan prinsip good corporate governance. Ya, untuk selanjutnya pada evaluasi etika profesi ini ada 4 evaluasi. Yang pertama ini transparansi adalah kunci dalam perolehan dan penggunaan informasi yang efisien dengan menuntut keterbukaan informasi mengenai kinerja perusahaan secara tepat waktu dan akurat, termasuk pengungkapan informasi finansial dan non-finansial. Akuntabilitas dalam perusahaan mengacu pada kewajiban manajemen untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar sesuai dengan kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Yang ketiga, perusahaan harus patuh pada hukum dan bertanggung jawab terhadap masyarakat serta lingkungan. Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan usaha jangka panjang dan diakui sebagai warga korporasi yang baik. Yang terakhir, perusahaan harus dikelola secara independen agar setiap organ perusahaan tidak saling dominan dan tidak bisa diinterferensi oleh pihak lain. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini secara umum PT Bank Negara Indonesia atau BNI telah menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance atau GCG dengan baik, terutama dalam hal keterbukaan dan akuntabilitas. Mereka telah menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses
serta memberikan kebijakan yang transparan. Bank BNI juga menunjukkan tanggung jawabnya terhadap laporan keuangan dan kegiatan sosial. Namun, masih terdapat kendala dalam penerapan GCG, seperti peraturan kredit perbankan yang ketat, produktivitas produk yang belum optimal, standar SDM yang tinggi, dan kasus penyimpangan internal yang menjadi perhatian khusus. Bank BNI ini perlu terus melakukan pembenahan dan peningkatan untuk meningkatkan efektivitas penerapan GCG di perusahaannya. Sarannya yang pertama, BNI perlu terus memantau kebijakan baru dari pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengantisipasi dampaknya terhadap perekonomian global yang sedang menurun di tahun 2013. Fokus pada pengembangan pangsa pasar yang dengan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan lainnya, sehingga BNI dapat menjadi bank pilihan nasabah. Yang ketiga, susun program pelatihan SDM yang efektif dan kompeten sesuai dengan kebutuhan pengembangan karyawan. Ya, untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan integritas insan BNI. Yang terakhir, tingkatkan program corporate social responsibility untuk lebih mendekatkan BNI dengan masyarakat, meningkatkan citra perusahaan, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.